Wingi tugasnya Bu Ratna nggo aplikasi apa ya? Koyone sih Google Classroom. Hah? Kok Google Classroom bukannya kayak Pak Roza? Oh iya Dik, sing Bu Ratna kae kan tim kae Dik. Lah, kok kayak aplikasi wong ngene. Wis HP-ne kentang. Install aplikasi akeh banget. Lemot iki wong ngene. Yo mbero iki karepe kan tugasnya sithik terus aplikasinya siji wae men. HP-ne ra lemot. Lah iya mbok ana aplikasi iki yo siji wae nek kok ngene yo mau meti murite. Itulah tadi sekelumit unek-unek dari pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 7 Kendal saat awal-awal dilaksanakan, karena mengikuti guru yang bersangkutan, seperti Pak Dani yang menggunakan media WhatsApp, kemudian Bu Ratna yang menggunakan media Microsoft Teams, dan Pak Rozak yang menggunakan media Google Classroom. Akhirnya, siswa merasa bingung dalam menggunakan banyak aplikasi atau media yang digunakan. Oleh karena itu, kepala sekolah berinisiatif untuk membentuk tim pengembang media daring SMK Negeri 7 Kendal yang diberi nama Cakra Sakti. Media daring Cakra Sakti dapat mengintegrasikan seluruh mapel di SMK Negeri 7 Kendal sehingga siswa dan guru memiliki satu media yang sama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 7 Kendal. Pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri 7 Kendal sekarang lebih efektif dan efisien, tidak membingungkan baik bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah digunakan. Media daring pembelajaran SMK Negeri 7 Kendal dapat diakses melalui laman daring.smkn7kendal.sch.id. Kemudian alamat ini dapat digunakan oleh guru maupun oleh peserta didik dengan memasukkan username dan juga password. Untuk username dari guru menggunakan email, baik email pribadi maupun email sekolah. Kemudian untuk peserta didik bisa menggunakan NIS, nomor induk sekolah ya. Kemudian kita masukkan password yang sudah diberikan oleh operator, kemudian masuk. Di Cakra Sakti sendiri terdapat beberapa menu untuk pembelajaran. Kita bisa melihat di dashboard yang pertama, kita bisa melihat kehadiran yang ada hari ini, berapa jumlah siswa yang aktif belajar, berapa gurunya, dan juga kita dapat melihat absen melalui GPS. Jadi kita bisa tahu letak ketika peserta didik melakukan absen itu di mana. Kemudian yang kedua adalah pengumuman. Di pengumuman ini berisi tentang pengumuman-pengumuman penting yang akan diumumkan kepada siswa. Nah, seperti contohnya ini penilaian tengah semester yang akan segera dilaksanakan. Sudah diumumkan oleh Pak Rozak selaku Wakakurikulum. Kemudian di menu selanjutnya yang paling penting adalah pembelajaran. Di menu ini terdapat 3 submenu. Yang pertama adalah materi belajar, tugas belajar, dan kelas interaktif. 3 submenu ini saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk materi belajar, kita bisa memasukkan materi belajar di sini. Misalnya, materi pembelajaran fisika, besaran, dan satuan. Selain kita bisa memasukkan materi pembelajaran dalam bentuk teks, kita juga dapat memberikan materi pembelajaran dalam bentuk video yang sudah kita unggah ke dalam YouTube, kemudian linknya kita masukkan ke materi tersebut. Kita tidak perlu untuk membuka YouTube kembali, tetapi di sini kita bisa dapat langsung memutar materi pembelajaran tersebut, sehingga hanya satu aplikasi tanpa membuka aplikasi yang lain. Kemudian setelah menu tadi materi pembelajaran, sesudah anak tadi sudah membaca, sudah melihat video, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti kita akan masuk ke kelas interaktif di sini ya. Kelas interaktif. Misalnya di pembelajaran fisika ini ya, kelas interaktifnya kita lihat ada siswa yang masih bingung dengan pertanyaan bagaimana pelangi itu terbentuk. Kemudian guru yang bersangkutan bisa langsung menjawabnya secara live gitu ya.
Jadi guru-guru tersebut yang sedang memberikan pembelajaran harus stay, harus ada di posisi di depan laptop atau di depan handphone untuk bisa langsung menanggapi pertanyaan atau masukan dari peserta didik. Kemudian peserta didik yang lain juga dapat menanggapi pertanyaan dari peserta didik yang lain atau juga bisa menambahkan jawaban dari guru. Setelah siswa dan guru saling melakukan interaksi di kelas interaktif, kemudian siswa diarahkan untuk melaksanakan tugas belajar. Jika sudah membaca, sudah melihat video, sudah melaksanakan kelas interaktif, siswa diberikan tugas belajar untuk mengetahui seberapa besar pemahaman dari anak tersebut di tugas belajar. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya adalah absensi. Di sini kita dapat melihat berapa banyak siswa yang absen, berapa banyak siswa yang tidak masuk, berapa banyak siswa yang tidak mengerjakan misalnya ya. Kemudian di bank soal kita dapat melihat kita dapat mengumpulkan soal-soal di bank soal ini. Soal-soal baik dari materi pembelajaran setiap babnya, setiap pertemuannya, atau juga bisa digunakan untuk menyimpan soal-soal dari PTS dan juga penilaian akhir tahun. Kemudian di forum tanya jawab ini itu untuk bertanya jawab dengan operator. Kemudian di profil ini kita dapat mengisi sesuai dengan profil kita masing-masing. Kemudian untuk logout kalau misalnya ingin keluar dari media daring SMK Negeri 7 Kendal. Media ini sangat bermanfaat, sangat ringan dan mudah untuk digunakan, sehingga sangat mempermudah pembelajaran jarak jauh yang sedang kita laksanakan sekarang. Semoga media ini terus berkembang, semakin mudah digunakan, dan semakin bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.